belum pernah ke sana toh. Jadi saya bilang, saya mau tahu kamu yang kamu lihat di sana itu sosoknya itu seperti apa. Saya sambil deg-degan juga menunggu dia menjawab. Ya, aduh. Tiba-tiba dia bilang, tahu nggak di sana Sumbokong. Wah, sudah pindah agama kita. Ya, nggak percaya lagi saya. Orang yang sudah pernah mati ketemunya Sumbokong kok sudah hidup lagi kan? Bahaya kan? Ternyata dia bilang begini, kamu mau tahu nggak, Dip, siapa yang menemui saya di sana? Iya, kamu kasih tahu saya percaya bukan kebetulan nih kita ketemu nih. Saya penasaran sama cerita kamu yang mati nggak jadi mati. Lalu dia bilang gini, kamu tahu yang saya temui di sana? Tuhannya orang Kristen, Tuhan Yesus. Oh, saudara, dia bilang dia pakai jubah kayak yang di foto-foto itu. Jubahnya putih, wajahnya bersinar. Saya bilang puji Tuhan. Karena dia bukan orang Kristen. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya Tuhan di tengah kita memberkati kita, mari katakan bersama. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Shalom. Siapa yang bersuka cita malam ini? Ya, saya lihat tadi semua nari-nari ya. Haleluya ya. Kalau sudah nari-nari di depan tadi sini, lupa utang ya. Haleluya, walaupun banyak masalah, dalam hadirat Tuhan itu ada kekuatan. Amin. Ya, tadi saya baca lagu itu, apa tuh? Iso, ora iso, kudu iso ya. Agak-agak susah ya. Terus tadi katanya, pokoknya Yesus sing beresi. Terus saudara ngapain? Enak aja suruh Tuhan yang beresi semuanya. Ya, kita juga harus melakukan bagian kita. Jangan utang, suruh Yesus yang enak aja ya. Iya, malam hari ini terima kasih buat sudah mengundang saya ke tempat ini. Ya, semua karena Tuhan, amin. Dan kita boleh ada bersama-sama saudara. Kalau melihat keadaan zaman sekarang, melihat berita-berita di TV, takut nggak? Ya, takut. Ya, kita baca berita di Eropa sekarang. Sampai ban mobil meleleh, panas yang begitu luar biasa. Ya, kemarin saya baca 2 hari lalu masih ratusan orang, 200 berapa meninggal. Ini sudah hampir ribuan loh yang mati. Panas yang begitu hebat. Ya, kita bersyukur di Mojokerto semua masih bisa nari-nari, amin. Ya, kasihan. Kita berdoa buat saudara-saudara kita yang ada di sana. Ya, kita lihat di berita hari-hari ini, ya. Semua keadaan menakutkan, ya. Banyak prediksi, banyak hal yang kalau dilihat, aduh, rasanya ya bukan soal kita kaya atau tidak loh, ya. Melihat bagaimana prediksi akan ada kekacauan, keadaan bangsa yang tidak baik-baik saja. Semua keadaan yang saya baca berita kemarin di Rusia sudah ribuan orang pakai chip dipasang. Ya, di telapak tangan sebagai alat pengganti untuk pembelian kartu. Ya, chip yang sebesar beras sudah ditempel ribuan orang. Kita melihat semua sudah mengarah kepada akhir zaman, ya. Semua sudah mengarah ke sana, ya. Sudah mau kiamat, dunia ini nggak baik-baik saja. Karena itu kita harus punya iman yang luar biasa. Ya, belum lagi, aduh, dengar kabar hari-hari ini orang mati-mati mendadak, saudara. Ya, beberapa hari lalu saya dapat kabar duka dari Sulawesi. Om saya umur 60 tahun, tidak ada sakit, tidak pernah sakit. Lagi acara ibadah di rumah syukuran, istrinya ulang tahun. Dia lagi kasih kesaksian di mimbar, jatuh meninggal. Dibawa ke rumah sakit, udah meninggal di jalan. Syok semuanya, karena itu hari ulang tahun, harusnya pesta. Menjadi kedukaan. Ya, kita nggak pernah tahu loh hari-hari ini. Ya, jadi bukan soal, jangan sudah berpikir, oh dia kan kaya, makanya hidupnya baik-baik saja. No. Ya, hari-hari ini bukan soal kaya atau miskin. Tetapi bagaimana iman kita kepada Tuhan. Nah, hari ini kita baca di sini, saudara. Yesaya 41 ayat 10 bisa dikatakan di sana. Coba baca sama-sama, 1, 2, 3.
Kalau ayat yang lanjutnya dikatakan, jangan bimbang sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan engkau, bahkan akan menolong engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kepada kemenangan. Ya, setiap kita pasti punya rasa takut. Ya, melihat keadaan zaman, melihat berita, melihat semuanya. Ya, namanya manusia normal itu pasti takut. Tetapi ada kabar baiknya. Alkitab, firman Tuhan, Yesaya 41 ayat 10 berkata, janganlah takut. Ya, dari satu firman ini, Yesaya 41 ayat 10, ada berapa hal yang bisa kita ambil, saudara, nilainya. Tuhan berkata di sana, jangan takut. Ini merupakan kata perintah. Jangan takut. Padahal manusia kalau dengar sesuatu bawaannya mau takut. Tapi Tuhan bilang jangan takut. Jadi susah nggak kalau Tuhan bilang jangan takut tapi kita bisa takut? Susah nggak, saudara? Susah. Saya nggak usah bicara sesuatu yang terlalu tinggi lah. Yang masih takut setan angkat tangan. Kita sudah bicara perang, bicara antikris, ternyata masih ada yang takut setan lagi di sini. Ada yang masih takut setan? Takut gelap, angkat tangan. Bertobat, saya baptis ulang ya. Kita harus direndam 20 menit ini. Ya, saudara nggak boleh loh ya, nggak boleh ya. Kita nggak boleh takut setan. Ya, masih banyak ketakutan yang lain yang harus kita tanggung. Masa setan aja kita takut? Hello? Ya, setan yang saya selalu bilang nggak ada setan. Setan yang paling luar biasa itu setan yang ada di dalam, yang itu sakit hati, kepahitan, iri hati, itu setan yang paling setan itu. Ya, kalau cuma setan gitu, kuntilanak atau apa yang kita lihat itu mah kerucuk-kerucuknya. Ya, kita tengking juga dia hilang. Tapi kalau yang di sini yang sudah bercokol itu, yang sudah jadi penyakit hati itu setannya luar biasa tuh. Ya, jadi tidak usah takut setan lagi, amin. Ya, jangan loh ya, itu hanya intimidasi, kita perlu kalahkan di dalam pikiran kita, tidak boleh. Alkitab bilang jangan takut, padahal keadaan dunia membuat kita takut. Tapi Tuhan bilang jangan takut. Bagaimana bisa sih kita hidup jangan takut? Saya hari-hari ini terima konseling ini, Bu. Tolong Bu, saya nggak bisa tidur. Hari-hari ini saya tuh sampai pagi nggak bisa tidur, Bu. Kenapa? Saya khawatir, saya takut. Dan yang lucu, kadang saya tanya, apa yang Ibu takut, yang takutkan? Nggak tahu. Lah, yang Ibu khawatirkan apa? Nggak tahu. Pokoknya saya nggak bisa tidur, pikiran saya berat. Dan dipikirin apa? Nggak tahu. Ini kayaknya mendekati gila. Tapi dia takut, dia nggak bisa tidur. Ya, jangan saudara biarkan hari-hari ini setan menang atas hidup kita. Yang pertama ada sebuah perintah yang Tuhan bilang, janganlah takut. Karena orang yang takut itu menderita, saudara. Ya, kita nih kalau takut, emosi, marah, nanti hormon kortisol naik dalam darah, lalu ya terjadi pengentalan darah, jantung berpacu dengan cepat, lalu tidak bisa tidur. Ini penyakit-penyakit ya emosi yang akan berpengaruh pada jiwa dan tubuh manusia loh. Ya, jadi kita harus lawan rasa takut. Nah, kenapa kita tidak boleh takut? Tuhan berkata di sana, sebab aku menyertai. Amin. Kita bersyukur punya Allah yang selalu menyertai. Saya mau tanya di sini, saudara. Misalnya nih ya, kita yang ada di sini. Tiba-tiba Ibu Lani ini bilang, ya Bapak, Ibu enggak usah takut. Pokoknya kehidupan Bapak Ibu sepanjang hidup saya tanggung. Ibu, kalau Ibu dibilang Ibu Lani gitu, Ibu senang enggak? Yang saya tanya, Ibu itu bukan saudara. Kenapa semua yang jawab senang? Ya, Ibu kalau ditanya sama Ibu Lani bilang, Ibu nggak usah mikir lagi kehidupan Ibu, saya yang tanggung. Ibu senang? Ibu takut? Enggak ya? Bayangkan loh, saudara. Ya, padahal kan janji manusia belum tentu janji Tuhan, loh. Manusia hari ini bisa bilang menyertai, besok bisa lupa nggak? Lupa, ya. Bahkan bisa pura-pura. Tapi Ibu tadi ngomong udah nggak takut. Nah, ini Tuhan loh yang bilang, Tuhan yang bilang.
Ya, janganlah takut sebab aku menyertai. Kalau Tuhan yang menyertai, itu lebih dari Bulani enggak? Lebih, bahkan lebih. Ya, tetapi kita sulit percaya pada penyertaan Tuhan kan? Kenapa? Kita lebih percaya sama misalnya Ibu Lani ngomong, Tuhan ngomong aku menyertai. Tapi Ibu Lani juga ngomong aku menyertai kamu. Kita lebih percaya Ibu Lani. Kenapa? Karena Ibu Lani kelihatan. Tuhan tidak mempercayai sesuatu yang tidak kelihatan itu susah atau susah? Susah, karena harus pakai iman. Dan Alkitab berkata, dunia ini sedang tidak baik-baik saja. Dunia ini sedang berusaha menyeret anak-anak Tuhan untuk tidak lagi mempercayai Tuhan. Tetapi Yesus berkata, ada satu hal yang dapat mengalahkan dunia ini, yaitu iman. Makanya kita punya iman harus kuat di dalam Tuhan. Amin. Karena hanya dengan iman kita bisa melihat penyertaan Tuhan. Ya, bangsa Israel, saudara, Tuhan yang panggil mereka keluar dari tanah perbudakan di Mesir. Aku menyertai, kata Tuhan. Tapi mereka bolak-balik gak percaya, bersungut-sungut, marah, ya minta makan, minta daging, minta ini. Mereka sudah melihat Musa membelah laut karena penyertaan Tuhan. Tapi berapa banyak kali mereka akhirnya tidak percaya, mana Tuhan? Kalau memang Tuhan menyertai kami, kenapa kami tidak enak bawa kami pulang saja ke Mesir? Kami tidak mau menghadapi yang seperti ini. Persoalan, tantangan, penderitaan seringkali bisa membunuh iman. Sehingga kita tidak lagi bisa melihat penyertaan Tuhan, saudara. Tapi padahal disitulah iman kita ini sedang diuji. Tidak mungkin iman kita kuat kalau tidak melewati ujian. Hanya orang-orang yang melewati ujian yang bisa berkata, aku percaya kepada Engkau Tuhan. Saya ini tidak pernah meragukan Tuhan, saudara. Karena saya mengalami Tuhan. Ketika saya diusir dari keluarga saya, tidak bawa uang 1 sen pun, gak ada baju, gak ada apa-apa, saya keluar begitu aja dari rumah. Saya pernah hidup tanpa uang 1 sen pun ada di tangan saya. Saya melihat bagaimana pertolongan demi pertolongan Tuhan. Kenapa sampai hari ini saya tetap percaya dan tidak pernah meragukan Tuhan? Karena aku pernah melewati banyak masa sulit dan aku melihat Tuhan menolong. Amin. Ya, jangan buru-buru hakimi Tuhan ketika engkau sedang diuji. Di mana Tuhan? Ya, katanya Tuhan menyertai, katanya Tuhan ada. Ya, iman itu urusan pribadi kita, pribadi dengan Tuhan. Karena itu ibu-ibu, mari belajar taruh imanmu pada Tuhan. Bapak-bapak, taruh imanmu pada Tuhan. Jangan takut sebab aku menyertai. Seringkali penyertaan Tuhan kita nggak bisa lihat. Kenapa? Karena kekhawatiran, karena ketakutan, karena keinginan kita bangsa Israel. Nggak lagi bisa lihat penyertaan Tuhan. Kenapa? Mereka pengen makan daging. Terlalu banyak kepengennya bangsa ini. Dikasih makan mana? Nggak terima. Perjalanan yang harusnya ditempuh hanya beberapa hari menjadi 40 tahun. Kenapa? Tidak ada iman Tuhan dapati dari hidup mereka. Jangan mau berputar terlalu lama dalam penderitaan. Kau tidak lulus-lulus. Kau tidak pernah melihat sampai ke tanah perjanjian yang Tuhan sediakan bagimu. Kenapa? Terlalu banyak khawatir, terlalu banyak meragukan Tuhan, terlalu banyak tidak percaya pada penyertaan Tuhan. Alami Tuhan di dalam penderitaanmu. Walaupun kita belum melihat mujizat, tapi kita percaya, Tuhan, aku percaya Engkau menyertaiku. Amin. Tadi loh saya tanya, kalau Ibu Lani berkata saya jamin hidupmu sepanjang hidupmu, percaya? Percaya. Takut enggak? Enggak. Loh, yang ngomong Bu Lani loh, ini baru Bu Lani. Udah enggak takut, apalagi tuh Tuhan. Tapi mempercayai Tuhan memang sulit. Dan tidak semua orang bisa. Kecuali hanya mereka yang mau berjalan dengan iman yang tulus kepada Tuhan. Dan iman itu tidak bisa kita dapatkan cuma dari, ya udahlah saya lahir jadi orang Kristen. Saya kemarin khotbah tentang iman yang mengalahkan dunia.
Saudara, ternyata tidak semua orang Kristen imannya bisa mengalahkan dunia. Alkitab berkata, hanya mereka yang lahir dari Allah, mereka lah yang akan mengalahkan dunia. Apa artinya lahir dari Allah? Kita semua harus punya pengalaman pribadi berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ya, punya pengalaman diubahkan Tuhan. Nikodemus, seorang guru besar agama Yahudi, ketika dia melihat Yesus di situ viral, wah, Yesus ini viral, dia datang membawa sebuah pengajaran yang berbeda dengan ajaran orang Yahudi. Yesus datang membawa pengajaran yang berbeda. Mereka marah kepada dia, tetapi dia bukan hanya membawa pengajaran yang berbeda dengan apa yang diajarkan. Yesus datang membawa tanda, mujizat, dan kuasa Tuhan yang tidak bisa dilakukan oleh manusia biasa. Orang mati dibangkitkan, orang lumpuh bisa jalan, orang buta bisa melihat. Dan satu kali Nikodemus, seorang guru besar agama Yahudi, dia anggota Sanherib. Untuk menjadi anggota Sanherib di Yahudi itu tidak sembarang orang, hanya 75-76 orang. Mereka dari orang yang pintar, menguasai hukum Taurat, mereka terpandang, bahkan mereka orang kaya. Jadi Nikodemus ini dia ternyata orang kaya. Dia masih masuk garis keturunannya Ben Gurion. Orang terpandang, orang kaya, menguasai agama Yahudi, pintar. Dia penasaran waktu dia lihat Yesus, orang ini ada yang lain dari orang ini. Karena kita berkata, pada waktu malam hari, diam-diam Nikodemus datang ketemu dengan Tuhan Yesus. Kenapa dia datang malam-malam? Wah, masalah besar kalau orang tahu dia ketemu Yesus. Dia guru besar agama Yahudi. Waktu itu Yesus musuh agama Yahudi. Dia datang waktu malam, dia ketemu dengan Tuhan Yesus. Apa yang dibilang sama Tuhan Yesus? Aku tahu engkau ini orang yang diutus Allah. Karena kalau Allah tidak menyertaimu, tidak mungkin engkau melakukan semua perkara-perkara yang tidak bisa dilakukan oleh manusia biasa. Engkau membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang lumpuh, perkataanmu berkuasa. Engkau orang yang diurapi dan diutus oleh Allah. Lalu Yesus berkata kepada Nikodemus, Nikodemus, sesungguhnya engkau tidak akan mungkin bisa melihat kerajaan Allah kalau engkau tidak dilahirkan kembali. Lalu Nikodemus bilang apa? Masa aku udah tua begini aku masuk lagi ke dalam rahim ibuku? Bagaimana caranya? Yesus bilang, engkau seorang guru besar, tapi kau tidak mengerti maksud perumpamaan yang aku sampaikan kepadamu. Terjadi sebuah perbincangan malam itu. Setelah selesai itu, tidak pernah ada lagi cerita tentang Nikodemus. Hilang begitu saja. Tiba-tiba Nikodemus muncul ketika apa? Yesus disalib. Di saat semua murid lari kocar-kacir, imannya hilang. Waktu Yesus ditangkap. Waktu itu Yesus bilang sama murid-muridnya, sebentar lagi aku akan diserahkan ke tangan orang berdosa dan akan dibunuh. Petrus maju. Siapa Yesus yang akan melakukan itu? Langkahi dulu mayatku. Ya, setan yang dengar bilang, berat. Ya, kenapa saudara? Yesus bilang, Petrus, sesungguhnya engkau akan menyangkal aku 3 kali. Ya, sebelum ayam berkokok, engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Dan ketika Yesus ditangkap, benar orang bilang, kamu juga muridnya tuh. No, aku tidak kenal dia. Ada lagi yang datang satu, kamu sering kok dengar pengajarannya dia di bait Allah, kamu sering jarang sama dia. Enggak, aku tidak kenal. Lalu ada yang lagi datang, saya sering lihat kamu Petrus kan, kamu sama-sama dengan dia. Petrus bilang, enggak, demi Allah saya tidak kenal dia. Lalu ayam berkokok. Waktu Yesus ditangkap, murid-murid kehilangan iman. Petrus pura-pura tidak kenal. Thomas melarikan diri. Mereka semua ketakutan. Mau cari aman. Jangan sampai ikut terbawa-bawa dalam penghukuman Tuhan Yesus. Ketika Yesus disalib, siapa yang datang meminta kepada Pilatus untuk turunkan mayat dan jenazah Yesus? Yusuf Arimatea dan Nikodemus. Nikodemus membawa rempah-rempah untuk merempahi mayat Yesus seperti adat Yahudi. Yusuf Arimatea berkata,
kita akan izin minta turun jenazahnya. Saya akan bawa dia di kuburan keluargaku, di taman, di Golgota, di tempat penyaliban Tuhan Yesus. Di situ ada sebuah taman, dan di taman itu ada sebuah kuburan keluarga yang belum pernah dipakai. Kuburan orang kaya, dan itu punyanya Yusuf, Arimatea. Belum dipakai. Jadi dia telepon istrinya, "Mah, pinjam kuburannya ya, aku mau taruh Yesus di situ." Istrinya bilang, "Jangan, tuh kan kuburan keluarga kita." Kata Yusuf, "Enggak apa-apa, cuma 3 hari. Karena dia akan," ini tidak ada di Alkitab, ini saya yang bikin. Ya. Tapi sudah lihat, Nikodemus, Yusuf, Arimatea, mereka tidak tercatat sebagai murid Yesus. Mereka orang Yahudi. Ya. Dan mereka membawa turun jenazah Yesus. Nikodemus pada akhirnya dia menjadi orang yang percaya kepada Kristus. Dia mengalami kelahiran kembali. Iman seperti apa yang akan mengalami dan melihat penyertaan Tuhan? Hanya iman yang tidak pernah takut dengan apapun, yang berkata, sekalipun nyawaku harus aku serahkan, aku akan tetap percaya kepada Yesus. Karena Yesus berkata, siapa yang menyayangkan nyawanya, yang takut kehilangan nyawanya karena aku, dia akan kehilangan nyawanya. Tetapi orang yang tidak takut kehilangan nyawanya, dia akan memperoleh nyawanya, kehidupan yang kekal. Ini sebuah pernyataan Tuhan bilang, jangan takut. Ada janji yang luar biasa, sebab aku menyertai kamu. Amin. Kita gak perlu takut hari-hari ini, mau apapun yang terjadi, bahkan mati sekalipun Tuhan, aku percaya aku ada bersama-sama Tuhan di sorga. Kita semua gak tahu umur kita loh, saudara. Bisa jadi sebelah kananmu besok udah gak ada. Ya, lihat sebelah kananmu. Bisa jadi yang sebelah kiri nanti malam. Ya. Lalu pertanyaannya, saudara. Ya, sekarang pertanyaannya, apakah kita hari ini siap, percaya, berkata, karena mati itu gak pernah pamit kalau mau datang. Ya, mati itu gak pernah mau pamit kalau datang. Dia datang aja kalau sudah waktunya. Ya, dan kita gak perlu tahu. Yang penting satu hal kita tahu, Tuhan menyertai orang-orang yang mau sungguh-sungguh dengan Tuhan. Lalu ada janji di bawahnya, dia bilang begini, janganlah bimbang. Sebab apa? Ini sebuah pernyataan. Di sana ada sebuah identitas yang sedang Tuhan sampaikan kepada umatnya. Identitas Allah. Dia berkata, kenapa engkau tidak perlu takut, engkau tidak perlu bimbang, sebab aku ini, wow, amin. Kita bersyukur punya Tuhan Yesus sebagai Allah kita. Siapa yang bangga mengenali Yesus sebagai Tuhan, saudara? Kita semua orang-orang yang percaya. Tidak ada Allah yang seperti Kristus. Hanya dia yang pernah turun ke bumi, dia juga yang sudah naik ke surga. Hanya dia yang datang dari surga, dia yang turun lalu naik lagi ke surga. Kalau kita belajar tentang pengajaran Kristus, kita tahu tentang penebusan, maka kita bisa berkata, wow, kita punya Tuhan yang hebat. Ya, dia bilang, sebab aku ini Allahmu, sebab aku ini Allahmu. Ini sebuah pernyataan, deklarasi yang menyatakan identitas Allah yang maha kuasa. Saya dulu pernah bersaksi, saya punya teman, saudara, waktu SMA, ya tiba-tiba saya dapat kabar dia meninggal kecelakaan. Ya, dia ini mantan pacar dari teman akrab saya. Jadi saya telepon teman akrab saya itu, mantan pacarmu meninggal ya? Iya, Dep. Meninggal kenapa? Kecelakaan tunggal. Jatuh lalu mati. Turut berduka cita ya, iyalah, kita nggak sangka umurnya segitu. Besok pagi saya lihat di Facebook ditulis batal mati. Nggak jadi mati. Loh, kok bisa nggak jadi mati? Saya telepon lagi lah pacarnya ini yang teman akrab saya. Itu mantanmu kok nggak jadi mati? Kemarin udah heboh mati, ini nggak jadi mati. Iya, nggak tahu tuh bagaimana ceritanya sih, juga nggak tahu. Pokoknya nggak jadi mati lah dia. Ya kan nggak gampang orang menyatakan mati itu kan bukan main-main ya. Lalu lama
selama bertahun-tahun saya satu kali urus visa ke Amerika, saudara, di Jakarta. Karena saya dapat jadwal wawancara tuh jam 5 pagi, saya sudah harus ada di kedutaan Amerika. Jadi beberapa teman saya ada berempat orang, kita sepakat ya udah kita nginep aja di hotel di dekat kedutaan Amerika supaya nanti besok pagi kita bangun tinggal jalan kaki lah ke situ. Kita nginep di hotel itu, bangun pagi ketemu dia yang batal mati itu. Terus saya tanya dia, saya bilang, bro, lu ngapain di sini? Iya, saya lagi datang nih dari Sulawesi nginep di sini. Kamu ngapain? Terus saya tanya, tunggu, saya tanya dulu, kamu dulu udah mati terus nggak jadi mati? Terus dia bilang, iya Dep. Kenapa bisa begitu? Gimana? Cerita dong, cerita. Dia bilang, saya waktu itu kecelakaan, tunggal, saya jatuh di jalan. Kamu tahu nggak? Dia bilang, saya lihat tubuh saya tergeletak di jalan, ini rok saya udah naik. Lalu akhirnya dia dibawa ke rumah sakit, diperiksa semua, ya, dinyatakan, dokter sudah menyatakan dia meninggal, sudah meninggal. Tapi tiba-tiba jadi istrinya sudah pulang, persiapan rumah untuk bikin pengajian semua sudah siap. Ya, sudah diumumin di masjid, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang ke rahmatullah. Ya, dia ini disebut namanya gitu ya. Lalu jadi sudah dipersiapkan semua, saudara. Ya, dokter tidak sembarang menyatakan orang sudah mati. Lalu akhirnya nggak lama kemudian, nggak tahu bagaimana ceritanya, dia bilang tiba-tiba saya bangun lagi di kamar mayat. Dan ternyata hidup. Lalu saya tanya begini sama dia, ya berarti kamu mati lama, iya. Apa yang kamu alami waktu kamu mati itu? Saya yakin lah orang pasti punya pengalaman spiritual. Ini udah pindah alam kan, mumpung kita belum mati tanya dulu sama yang dia yang sudah ke sana kan. Ya, jadi kita nggak perlu traveling dulu toh ke sana toh. Mau kemana ya sudahlah, dia aja yang sudah mati yang kita percayai lah ya. Karena sekarang kan banyak orang ngaku-ngaku ke neraka, ke surga, traveling kemana ya, nggak usah tanya travelnya apa ya, nggak usah ikut-ikutan. Yang sudah pernah mati aja. Saya tanya, kenapa kamu bisa begitu? Apa yang kamu alami? Dia bilang, kamu tahu nggak, saya itu di bawah, naik nih. Jadi ternyata langit itu memang berlapis-lapis. Yang pernah naik pesawat kita tuh ya, kalau naik pesawat kan naik 1 lapis, naik lagi 2 lapis, 30.000 kaki naik lagi berlapis-lapis ya. Lalu dia bilang, saya sampai di satu tempat, dan dia bilang itu tempat itu ya nggak ada orang sama sekali. Saya dibawa ke satu ruangan. Lalu ada satu sosok yang datang menemui saya. Dia bilang wajahnya itu sinar terang sekali tapi tidak menyilaukan. Lalu dia datang dan dia berkata kepada saya, belum waktunya kamu ada di sini. Kamu harus pulang kembali. Ya, pulang dan ceritakan apa yang kamu alami. Aku beri kamu kesempatan untuk hidup. Lalu dia bilang, saya buka mata, saya sudah di kamar jenazah. Terus saya penasaran, saya tanya sama dia, saya boleh tanya nggak? Kan kamu lihat tuh, berarti kamu tuh dibawa ke tempat yang maha kuasa, yang bisa menyuruh orang mati pulang lagi. Ini penting bagi saya, saudara. Kan kita belum pernah ke sana toh. Jadi saya bilang, saya mau tahu kamu yang kamu lihat di sana itu, sosoknya itu seperti apa? Saya sambil deg-degan juga menunggu dia menjawab. Ya, aduh. Tiba-tiba dia bilang, tahu nggak di sana Sumbokong. Wah, sudah pindah agama kita. Ya, nggak percaya lagi saya. Orang yang sudah pernah mati ketemunya Sumbokong kok sudah hidup lagi kan? Bahaya kan? Ternyata dia bilang begini, kamu mau tahu nggak, Dip, siapa yang menemui saya di sana? Iya, kamu kasih tahu saya percaya bukan kebetulan nih kita ketemu nih. Saya penasaran sama cerita kamu yang mati nggak jadi mati. Lalu dia bilang gini, kamu tahu yang saya temui di sana? Tuhannya orang Kristen, Tuhan Yesus. Wow, saudara. Dia bilang dia pakai jubah kayak yang di foto-foto itu. Jubahnya putih, wajahnya bersinar. Saya bilang puji Tuhan. Karena dia bukan orang Kristen. Iya, puji Tuhan. Kita memilih Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang benar, Tuhan yang berkuasa sampai kepada hidup yang kekal.
Dia yang berkuasa menyuruh orang mati bangkit, menyuruh orang pulang lagi dari alam kematian. Dia berkata, jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Amin saudara. Dia Allah kita. Tetapi untuk bisa menyatakan engkau Allahku, ini nih yang penting saudara. Jangan hanya kita yang ngaku-ngaku mengenal Allah, tapi yang terutama Tuhan harus mengenal kita. Karena di akhir zaman nanti Yesus bilang banyak yang akan datang ngaku-ngaku. Tuhan, aku khotbah demi namamu. Aku melakukan mujizat demi namamu Tuhan. Tuhan, aku main musik lalu demi namamu. Di PD Eklesia Tuhan. El Shaddai. Kan saya ngomong Eklesia yang di Jakarta ini saudara ya. Jangan cepat-cepat menghakimi. Belum, habis ini ada. Habis itu saya mau ngomong ini ya. Ini yang di sana dulu ya. Tuhan, saya ini yang main musik di GSJS loh Tuhan. Tuhan, saya ini yang main musik di mana lagi? Di Betani loh Tuhan. Ini kan semua dari gereja-gereja toh. Ini tadi Pak Pendeta, Ibu Pendeta dari berbagai gereja kan. Ini namanya hamba-hamba Tuhan garis depan. Ini imannya harus terdepan loh. Jangan cuma bilang hamba Tuhan garis depan, tapi imannya tidak terdepan. Baru masalah keuangan udah pinjam-pinjam sama orang. Ini namanya iman terbelakang. Gak boleh begitu. Andalkan Tuhan. Sebab kita punya Allah yang hidup. Tuhan yang sanggup. Amin saudara. Nyatakan iman kita terdepan. Hamba-hamba Tuhan. Kita harus berdiri di garis terdepan. Menjadi orang yang mendeklarasikan kita punya Tuhan yang hebat. Kita punya Allah yang luar biasa. Jangan andalkan orang kaya. Jangan andalkan siapapun. Tapi andalkan Tuhan. Dia Allah yang sanggup. Makanya dia deklarasi dirinya. Jangan bimbang. Sebab aku ini Allahmu. Kalau dia yang menjamin aku ini Allahmu. Ya kita punya karyawan aja. Kita bisa bilang. Kamu kalau ada apa-apa ngomong loh. Aku ini bosmu loh. Benar gak saudara? Kalau saudara punya karyawan ngomong gak begitu? Bapak gembala ngomong gak sama jemaat? Kalau ada apa-apa ngomong loh. Aku ini gembalamu gitu ya. Tapi kalau pinjam uang jangan. Ya orang-orang sekarang ini juga sekarang cari gampang saudara ya. Pinjam uang, cari pendeta, pinjam uang, cari orang. Coba duduk di kaki Tuhan. Dia Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Nggak ada yang mustahil bagi dia saudara. Ya Tuhan itu saya baru bacain kesaksian di mesbah doa kemarin. Ya, shalom ibu, saya ini dulu orang yang tidak bertobat. Saya menggunakan uang seenak-enak saya sampai akhirnya saya terlibat di dalam utang ya pinjol. Lalu saya nggak bisa bayar karena jumlahnya sudah puluhan juta. Saya dipermalukan, rasanya tertekan. Waduh, mau bunuh diri, mau stres. Tapi puji Tuhan ketika saya cari-cari khotbah di YouTube, saya temukan khotbahnya ibu. Saya mulai ikuti semua khotbah ibu. Saya diberkati, saya dijamah Tuhan. Saya ikuti terus mesbah doa, mesbah syukur saya ikuti. Ya, dulu kalau butuh duit saya cari orang, saya minta sama orang, saya pinjam sama orang. Tapi saya dengar ibu berkhotbah andalkan Tuhan. Sebab diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Tapi terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Dia berlutut di kaki Tuhan. Tuhan ampuni aku. Nomor satu minta ampun dulu. Aku ampuni Tuhan karena aku ini utang. Padahal Tuhan bilang tidak boleh berhutang. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Ya, jangan tertipu dengan dunia ini saudara. Ya, lihat temen lagi liburan ke Bali, utang buat liburan. Ya, pinjol tuh rasanya enak. Kirim KTP. Ya, saya berapa kali tuh ditawari. Ya, saya bilang bertobat kau masuk neraka. Lalu dia berlutut di kaki Tuhan. Dia nggak mau pinjam, dia nggak mau telepon siapapun. Tiba-tiba Tuhan gerakin. Ada teman lamanya dia datang, tanya bagaimana kabar gini-gini. Lalu mereka mulai akrab kembali. Lalu akhirnya dia cerita. Temannya bisa ngomong, saya bantu kamu ya. Saya lunasi semua utang itu, nanti kamu nyicil aja seadanya uang. Waktu dia mengandalkan Tuhan, lalu Tuhan itu nolong loh. Nggak perlu kita yang minta. Kenapa kita nggak pernah lihat mujizat? Kenapa kita nggak pernah merasakan penyertaan Tuhan? Kenapa kita nggak pernah tahu bahwa Dia Allah yang berjanji adalah Allah kita yang menyertai? Karena kita selalu membatasi Tuhan dengan cara berpikir kita. Ketika pandemi terjadi, saya selalu ulang-ulang kesaksian kami.
Saya harus bertahan hidup dengan 3 anak di Jakarta. Tidak ada penghasilan. Karena kami melayani Tuhan full. Kami hidup dari pelayanan. Kalau ada khotbah, ya ada berkat. Tiba-tiba pandemi, gereja tutup, persekutuan tutup, semua tutup. Disitulah iman hamba Tuhan diuji. Ya, saya baru tahu waktu kami pandemi itu, saya baru bilang sama suami saya gini, ternyata kita ini selama ini terlalu percaya sama Tuhan ya. Baru terasa sekarang tidak ada gaji. Dengan 3 orang anak, uang cuma 10 juta di rekening. Kita nggak tahu pandemi sampai kapan. Apa yang saya lakukan? Telepon teman-teman saya orang kaya? No. Saya telepon keluarga saya pinjam uang beli beras? No. Saya duduk berlutut di kaki Tuhan dengan suami. Saya bilang, Tuhan, kami pernah melewati yang lebih sulit dari ini dulu. Dan kami melihat penyertaan-Mu. Hari ini, kami akan terus melihat penyertaan-Mu juga. Saya diingatkan Tuhan, janda yang tinggal punya segenggam tepung, yang hari itu mati, habis makan segenggam tepungnya mati. Ya, Tuhan bisa bikin mujizat, tepungnya nggak habis-habis. Janda dengan minyak, dengan buli-buli yang terus terisi. Itu mujizat di zaman perjanjian lama yang masih terjadi sampai hari ini. Tapi caranya kan berbeda-beda. Kalau kau sudah tolong Tuhan, kau tidak akan melihat mujizat Tuhan. Cepat-cepat telepon ipar, telepon mertua, boleh pinjam duit enggak? Kau tidak pernah mau pakai iman berlutut di kaki Tuhan. Ya, hubungi mertua atau hubungi penggadaian terdekat menyelesaikan masalah tanpa gak usah angkat tangan yang member. Bertobat saya dalam hati. Andalkan Tuhan. Tiba-tiba di tengah masa pandemi, saudara, ya, waktu sudah mulai buka lockdown, saya bilang sama suami saya gini, saya pengen melukis. Itu lockdown yang pertama kan nggak lama bukanya. Setelah itu kan datang gelombang yang kedua ya. Saya pengen melukis, saya bilang saya mau melukis, anterin dong saya ke Gramedia. Saya mau beli kanvas sama lukisan, sama tinta. Suami saya antar saya. Saya bilang, Mbak, minta kanvas yang paling gede. Suami saya jawil saya, kalau cuma mau belajar melukis, beli yang kecil aja yang ukuran 10 cm kali 15. Saya bilang, lihatnya pakai teleskop. Saya bilang, belilah sekalian yang gede, 1,5 meter, 1 meter, supaya kalau bagus bisa dipasang di rumah toh. Saya bilangnya begitu. Akhirnya ya sudah, dia nurut aja, saya beli. Sudah sempat marah-marah juga. Saya melukis tuh, karena nggak tahu mau ngapain ya. Sudah habis saya pelayan, waktu itu kami belum dimonetisasi dari YouTube, belum dapat duit dari YouTube waktu itu. Lalu saya melukis 1 jam jadi. Suami saya habis ngedit video, dia keluar, dia bilang, ini lukisannya siapa? Saya bilang, ada siapa di sini? Dia bilang, seumur kita menikah, ya 20 tahun lebih, saya tidak pernah melihat kok itu gambar-gambar, pegang pensil, apa, belum pernah. Saya bilang, saya juga tidak tahu, saya juga ternyata punya bakat terpendam. Ya, masa ini lukisanmu? Iya, saya nggak ada orang di sini, siapa di sini? Karena dia tidak percaya, sudahlah saya foto, saya upload di Instagram. Saking senangnya, puji Tuhan, lukisan pertama saya laku. Tiba-tiba ada ibu-ibu inbox, Bu Debi, itu lukisannya dijual enggak? Boleh nggak saya beli? Saya nih bukan pelukis, baru belajar malam ini. Tidak apa-apa Bu, kalau boleh saya beli, saya beli. Berapa Bu? Waduh, saya juga nggak tahu harganya. Iya, ganti tinta sama kanvas aja nih. Oke Bu, boleh minta nomor rekening, nanti lukisannya dikirim ke alamat ini nih, nggak usah pakai bingkai, digulung aja, oke? Dia kirim bukti transfer di inbox Instagram. Lukisan pertama saya laku 10 juta. Secara Tuhan, saya bilang sama suami saya, lukisanku laku. Di tengah masa pandemi, nggak ada uang, nggak ada pemasukan. Terus suami saya bilang, apa iya? Masih tetap tidak percaya lagi dia. Saya kasih lihat bukti transfernya, ini loh saya. Dia bilang, besok ayo beli kanvas lagi. Kemarin dia marah-marah. Hari itu ayo beli kanvas lagi. Ya bayangkan dong saudara, di tengah masa pandemi yang tidak ada pemasukan, uang sudah menipis. Saya sudah bilang sama suami, kita pulang ke Solo, jual rumah di Jakarta. Jangan bersungut-sungut, bersyukur ada yang bisa dijual. Dulu kan tidak ada.
Dulu tidak ada mobil, tidak ada rumah. Sekarang ada rumah, ada mobil. Bersyukur ada yang bisa dijual. Ya, karena saya nggak punya investasi emas. Adanya 80 kilo Mas Daniel ini. Tapi dijual udah laku ini. Makin berat, makin turun harga investasinya. Dan memang tidak dijual ini, koleksi pribadi. Ya, saudara bayangkan sudah mau jual rumah, tapi di tengah pandemi siapa juga yang mau beli? Setelah aku lukisan saya 10 juta, besok jadi rajin saya melukis. Saya lukis lagi, saudara. Saudara tahu di tengah masa pandemi, saya melukis hampir 50 lukisan. Ya, saudara tahu yang termurah tuh 6 juta. 10 juta orang beli, 15 juta, 25 juta, 40 juta, 50 juta, yang tertinggi 75 juta. Di tengah masa pandemi Tuhan pelihara kami. Saya hitung-hitung tuh hampir 500 juta lebih. Bahkan berkat itu tidak mungkin saya dapatkan kalau nggak pandemi. Ajaib nggak Tuhan? Saya mau bilang sama saudara, mujizat. Buli-buli yang diisi itu masih terjadi sampai hari ini. Tapi hanya bagi orang-orang yang mau percaya bahwa Dia Allah yang menyertai. Itu benar, saya ini siapa? Saya nggak punya keahlian, saya tidak tahu, saya tidak pernah melukis loh. Zaman dulu kalau SD melukis sih, gambar gunung dua, matahari, sawah di tengah toh. Saudara juga begitu kan? Kita semua diajarkan begitu kan? Gunung, matahari, jalan toh, pinggir-pinggir sawah begini. Itu aja. Saya tidak pernah tahu. Saudara tahu lukisan saya yang beli orang Amerika, orang Belanda, ya dibawa ke luar negeri. Ya, itu Tuhan benar. Setelah itu kami mulai digaji dari YouTube. Puji Tuhan, saya tidak pernah berpikir, saya tidak pernah membayangkan bisa dapat gaji dari YouTube. Ya, tapi sampai hari ini, puji Tuhan kami diberkati dan semua berkat itu kami kembalikan untuk pekerjaan Tuhan. Lalu Tuhan suruh kita buka sekolah misi di Bandungan. Saya tantang di sini kalau ada anak muda yang mau sekolah jadi misionari, datang ke sekolah saya di Bandungan. Besok tanggal 9 kami pembukaan angkatan yang ke-6. Saudara puji Tuhan sudah 6 angkatan. Ya, ada 30 anak dari pedalaman, dari desa-desa mereka datang. Ya, kalau tidak ada uang memang gratis sekolah ini. Dari mana uangnya? Dari Tuhan. Saya tidak pernah cari dana. Waktu kami bangun sekolah misi, saya tadinya pikir ketika selesai pandemi, ya kita juga cukup kaget waktu itu ada uang 2M di rekening. Tuhan buat apa uang ini? Bikin sekolah misi. Waktu saya berdoa, saya mau buka gereja. Tapi Tuhan bilang, udah banyak gereja, nggak usah kau buka gereja. Nanti bukan mencari jiwa, tapi mencuri jiwa. Nggak usah. Terus saya dapat ayat itu. Tuayan banyak, tapi penuai sedikit. Ya. Jadikan orang-orang sebagai penuai di akhir zaman. Lalu Tuhan kasih visi, buka sekolah misi. Kita cari tanah di daerah Jawa Tengah. Tadinya di Tawangmangu sana. Ya, nggak ketemu. Lalu saya ketemu seorang bapak. Dia bilang, Bu, saya punya tanah 4.500 di daerah Bandungan. Dekat gunung. Kalau ibu mau, silakan ibu pakai dulu pinjam. Saya pergi lihat tanahnya, cocok saudara. Kenapa? Kita mau cetak misionari. Yang dekat gunung saja, jangan yang dekat mall. Mau cetak hamba Tuhan itu harus dekat gunung supaya dekat dengan Tuhan. Oh, kalau dekat mall, dekat Pakuwon sana bahaya. Jadi saya lihat gunung-gunung, ya. Waktu ditulis biayanya kan kita rela tuh. Buah sulung kita tabur tuh, uang 2 miliar untuk pembangunan. Waktu digambar jadi 4 miliar. Saya mau mundur. Duitnya siapa 4 miliar? Nggak usah lah. Karena saya nggak mau cari-cari dana. Saya nggak mau pakai proposal. Ya, nggak usah lah. Tapi tiba-tiba saya bilang sama suami, oh ya udah biarin dia jalan. Gampang, nanti saya umumin di YouTube. Kita taruh nomor rekening di YouTube. Padahal saya dengan suami sudah berkomitmen tidak akan taruh nomor rekening di layar YouTube. Karena saya tidak mau merekayasa Tuhan dalam hal berkat. Dia Allah yang maha tahu. Dia baca sampai kedalaman hati kita. Waktu itu saya sempat terpancing. Lalu saya bilang sama suami, taruh aja nomor rekening di YouTube. Nanti saya umumin saudara, kita mau bangun sekolah misi yang mau menabur, silakan di sini. Sudah mau dibangun, suami saya tanya, nomor rekening yang mana yang mau ditulis di YouTube biar ditayangkan. Saya berdoa, Tuhan ngomong apa? Kamu mau taruh nomor rekeningmu di layar YouTube? Silakan taruh. Tapi aku tidak ikut bekerja.
Kau saja yang bangun sendiri. Kau bisa dapat lebih dari yang kau mau kok. Tapi aku tidak ikut bekerja di dalamnya. Sebab engkau sama seperti Daud yang mencoba menghitung kekuatan pasukannya. Padahal Daud tahu dia menang bukan karena kehebatan pasukannya, tapi karena kuasaku yang menyertai dia. Hamba-hamba Tuhan yang ada di garis depan tidak perlu merekayasa Tuhan dalam hal berkat. Sebab dia Tuhan yang maha tahu. Bagian kita nangis di kaki Tuhan. Dia sanggup bahkan kirim burung gagak untuk menolong kita. Lalu saya bilang sama suami saya, lupakan ide untuk taruh nomor rekening di layar YouTube. Kita berjalan dengan iman. Buat apa kita bangun gedung besar tapi Tuhan tidak ikut bekerja di dalamnya? Ayo kita dengan iman. Saudara tahu berjalan dengan iman. 7 bulan pembangunan selesai. Selesai, tepuk tangan buat Tuhan. Saya tidak pernah minta dana, saya tidak pernah pakai proposal, saya tidak menghubungi orang kaya manapun, saya tidak minta kepada pengusaha manapun. Saya duduk di kaki Tuhan. Sebab dia bilang, aku ini Allahmu. Dia Allah kita. Bukan manusia, bukan pengusaha, bukan orang kaya. Tuhan Allah kita. Saya kaget, terkaget-kaget tiba-tiba. Bu, saya dengar ibu lagi bangun sekolah misi, saya mau kasih material, hubungi nomor pemborong saya. Bu, saya pabrik cat, mau kasih cat, hubungi pemborong saya. Ibu, saya mau sumbang kasur, hubungi pemborong saya. Saya tidak catat nomor mereka. Saya nggak kirimin ayat tiap pagi dia. Amin, saudara. Pendeta, terutama kita, Tuhan melihat hati kita yang hanya tertuju dan percaya kepada Tuhan. Ya, jangan mendewakan manusia. Sebab firman Tuhan bilang terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Sampai hari ini, besok tanggal 9 kami pembukaan angkatan yang ke-6. Sudah ada 30 lebih anak. Dari Papua, dari Manado, kita atur datang pakai kapal. Ya, karena tiket pesawatnya mahal, ya udah naik kapal aja. Tapi Tuhan kasih. Sampai hari ini saya cuma melihat penyertaan Tuhan itu begitu luar biasa. Dia bilang, aku menyertai kamu. Sebab aku ini Allahmu, jangan bimbang. Dan yang terakhir tadi Tuhan bilang di sana, aku akan apa? Meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Kemarin ada jemaat Mesbah doa kirim kesaksian. Bu, saya mau kirim kesaksian. Saya bersuka cita karena cucu saya lahir. Tapi betapa kami syok karena cucu saya lahir kakinya terbalik. Kaki yang satu terbalik, dari bagian lutut ke bawah terbalik. Sukacita macam apa kalau melihat cucu juga begitu, saudara. Lalu mereka hubungi dokter anak. Dokter ahli anak bilang harus dioperasi, tidak ada jalan lain. Kakinya terbalik. Mereka bergumul, Tuhan anak sekecil ini harus dioperasi, tapi ya memang seperti itu. Tapi dia bilang, saya selalu ikutin khotbah ibu di YouTube. Saya berdoa, Tuhan, kalau Tuhan mau, tanpa operasi anak ini bisa sembuh. Tapi mereka sudah akhirnya ke rumah sakit, ibu dan anak. Anak itu harus diobservasi dulu, jadi sudah harus nginep di rumah sakit. Anak itu masuk, bayi itu, dengan ibunya di rumah sakit. Satu malam, ketika tengah malam, neneknya mau bangun ganti popok anak ini. Betapa terkejutnya dia waktu dia mau ganti popok, kakinya itu sudah balik normal tanpa operasi. Kita punya Tuhan yang berjanji, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau, memberikan engkau kemenangan. Amin. Sebab tangan kananku, kata Tuhan. Kenapa tangan kanan? Tangan kanan ini bicara tentang kekuatan. Tangan yang kuat. Tuhan gak bilang aku topang kau dengan tangan kiriku. No, dia menopang kita dengan tangan kanan. Tidak perlu kau ketakutan melihat keadaan dunia ini. Sebab ada janji firman Tuhan. Dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Tetapi orangku yang benar akan tetap hidup oleh percayanya kepadaku, kata Tuhan. Amin.
Mari kita tetap percaya pada Tuhan. Mari kita tetap angkat iman kita kepada Tuhan. Jangan takut saudara. Saya ini adalah saksi bagaimana saya melihat penyertaan Tuhan dalam hidup saya. Kalau hari ini Tuhan bisa pakai kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Bagi banyak gereja di pedalaman. Itu semua saudara. Tergantung dari iman. Tuhan masih mencari di antara saudara orang-orang yang bisa dia pakai menjadi partner dia di akhir zaman. Dan tidak ada perkara yang mustahil. Cuma dengan engkau beri imanmu kepada Tuhan sungguh-sungguh. Karena saya cuma mau bilang Bapak Ibu, satu saat ketika kita mati, Tuhan gak akan tanya berapa hebat pelayananmu. Dia gak akan tanya berapa banyak depositmu. Tapi dia akan tanya berapa banyak engkau melakukan kehendakku selama engkau ada di bumi. Dan Yesus akan berkata, enyahlah engkau daripadaku yang ngaku-ngaku membuat mujizat demi namaku. Enyahlah engkau karena aku tidak mengenal engkau membuat kejahatan. Tetapi marilah kamu yang melakukan kehendak Bapa. Gak peduli dari gereja apa saudara. Waktu Tuhan datang, dia gak suruh baris Katolik di sini, GCS di sini, Betani di sini, GMS di sini, GKJ di sini. Enggak. Dia cuma bilang, marilah hai kamu yang melakukan kehendakku selama engkau hidup di bumi. Amin. Kita bangkit berdiri bersama saudara. Datang pada Tuhan. Apapun keadaanmu hari ini. Bangkitkan imanmu kepada Tuhan. Katakan di hadapan Tuhan saudara. Kita mau bilang bahwa sekalipun gunung itu tidak berpindah Tuhan, kami mau tak percaya dengan iman kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami mau belajar mempercayai Tuhan. Dengan iman yang sungguh.